Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan belajar tentang anabolisme. Anabolisme adalah suatu proses penyusunan senyawa kompleks organik dari senyawa-senyawa sederhana yang membutuhkan sejumlah energi yang berasal dari cahaya atau reaksi kimia. Contohnya adalah kemosintesis jika sumber energinya berasal dari reaksi kimia, dan fotosintesis jika sumber energinya berasal dari cahaya. Proses fotosintesis ini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Ini adalah persamaan reaksi dari peristiwa fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibutuhkan H2O, CO2 dengan bantuan cahaya, dan klorofil akan terbentuk glukosa dan oksigen. Tempat terjadinya fotosintesis ini adalah di kloroplas. Saya mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 11 tentang jaringan tumbuhan. Apabila bagian daun ini kita lakukan sayatan menghitam dan diamati di bawah mikroskop, maka akan terlihat jaringan seperti ini. Tepatnya pada jaringan palisade banyak terdapat kloroplas. Kloroplas itu bentuknya seperti ini, ada membran luar, membran dalam, dan ada bagian yang terpenting dari kloroplas ini tempat terjadinya fotosintesis, yaitu yang pertama adalah tilakoid. Tilakoid adalah yang ini. Tumpukan dari tilakoid ini akan membentuk benang, tempat terjadinya reaksi terang. Dan satunya adalah stroma. Stroma adalah bagian ini, tempat terjadinya reaksi gelap. Pada materi fotosintesis ini, kalian akan mengenal yang namanya fotosistem. Inilah gambaran dari fotosistem itu. Jadi apabila terkena cahaya, maka akan terjadi transfer energi. Di sini ada akseptor elektron primer dan di sini ada kompleks pusat reaksi. Reaksi terang pada peristiwa fotosintesis ini terdapat dua jalur, yaitu non-siklik dan siklik. Saya jelaskan dulu ya yang non-siklik. Ini adalah gambar dari reaksi terang non-siklik, dan yang ini adalah gambar dari peristiwa di fotosistem. Pada reaksi terang non-siklik itu membutuhkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 memiliki pusat reaksi di P680, artinya dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sedangkan fotosistem 1 ini terdapat pusat reaksinya adalah P700, artinya dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Nah, apabila terkena cahaya, baik fotosistem 2 maupun fotosistem 1 akan mengalami seperti ini, yaitu transfer energi yang menyebabkan elektronnya tidak stabil dan akhirnya tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor elektron yang berada di sini. Nah, apabila di fotosistem 2 kejadiannya ditangkap oleh akseptor elektron primer fotosistem 2. Nah, apabila terjadi di fotosistem 1, maka akan ditangkap oleh akseptor elektron fotosistem 1. Akibat terjadinya fotoeksitasi tersebut, maka terjadinya kekurangan elektron, baik di fotosistem 2 maupun fotosistem 1. Nah, kekurangan elektron di fotosistem 2 ini dipenuhi oleh penguraian H2O menjadi satu atom O dan 2 ion hidrogen. Elektronnya dari penguraian ini masuk ke dalam fotosistem 2. Selanjutnya, satu atom O itu akan bergabung dengan satu atom O yang lain membentuk O2. Proses ini dinamakan sebagai fotolisis. Elektron yang sudah tertangkap di akseptor elektron primer di fotosistem 2 selanjutnya akan menuju ke postoquinon. Proses inilah terjadinya aliran energi dari energi tinggi ke energi rendah yang dimanfaatkan oleh ion H+ ini menuju ke tilakoid. Akibatnya terjadi penumpukan H+ di tilakoid.
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan gradien antara stroma dan flavonoid. Akibatnya H+ ini akan bergerak ke stroma kembali, melewati suatu membran dan dibantu oleh ATP sintase. Pada saat mencapai stroma, bersamaan pula terjadinya fosforilasi, yaitu pembentukan ATP dari ADP. Jadi setiap H+ yang akan masuk ke dalam stroma selalu diikuti oleh pembentukan ATP. Selanjutnya, elektron yang sudah berada di plastik ini akan bergerak ke kompleks hidrokrom dan menuju posyanin. Selanjutnya akan mengisi kekurangan di fotosistem 1. Nah, elektron yang sudah tertangkap di aseptor elektron fotosistem 1 ini selanjutnya akan bergerak ke hidroksin, dan setelah itu dibantu oleh NADP+ reduktase enzim, itu elektron ini akan ditangkap oleh NADP+ menjadi NADPH. Jadi produk dari reaksi transiklik adalah O2 yang akan dilepaskan ke udara dan NADPH serta ATP yang selanjutnya akan masuk ke dalam reaksi alam. Jadi pada reaksi transiklik ini kekurangan elektron yang berada di fotosistem 2 ini akan diisi dari penguraian O2O. Sedangkan kekurangan elektron di fotosistem 1 akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Reaksi terang berikutnya adalah reaksi transiklik, hampir sama, hanya reaksi transiklik ini membutuhkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan pusat reaksi di P700. Apabila terkena cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi, ditangkap oleh aseptor elektron primer fotosistem 1. Selanjutnya akan bergerak ke hidroksin, dan disinilah terjadi proses aliran energi tinggi ke energi rendah. Dan selanjutnya seperti yang terjadi di reaksi transiklik dalam pembentukan ATP tadi. Elektron yang sudah berada di hidroksin akan bergerak ke kompleks hidrokrom dan selanjutnya ke posyanin dan akhirnya masuk lagi ke dalam fotosistem 1. Jadi elektronnya dari fotosistem 1 setelah mengalami transport elektron masuk lagi ke fotosistem 1. Perbedaan reaksi siklik dan non-siklik adalah seperti ini. Pada jenis fotosistemnya, siklik itu fotosistem 1 dengan pusat reaksi P700, sedangkan non-siklik ada dua, yaitu pusat reaksi di P700 dan P680. Produk yang dihasilkan dari reaksi siklik ATP, sedangkan non-siklik adalah NADPH, ATP, dan O2. Fotolisis air di siklik tidak terjadi, sedangkan di non-siklik terjadi. Prosesnya di siklik itu adalah elektron dari P700 setelah melalui sistem transport kembali lagi ke P700. Sedangkan non-siklik, elektron dari P680 setelah melalui sistem transport menuju ke P700 dan tidak kembali lagi ke P680. Waktu yang tepat kapan reaksi siklik itu terjadi dan non-siklik. Seperti ini penjelasannya. Siklus Kelvin membutuhkan banyak ATP dibandingkan dengan NADPH. Jika kloroplas kekurangan ATP untuk siklus Kelvin, maka NADPH akan mulai terakumulasi. Begitu siklus Kelvin ini melambat. Naiknya NADPH dapat merangsang peralihan sementara aliran elektron non-siklik ke siklik hingga pasokan ATP itu sesuai dengan kebutuhan. Karena di reaksi siklik hanya menghasilkan ATP, sedangkan non-siklik selain menghasilkan ATP juga menghasilkan NADPH. Produk dari reaksi terang itu adalah ATP, NADPH, dan oksigen.
ATP dan NADPH selanjutnya akan masuk ke dalam reaksi berikutnya, yaitu reaksi gelap. Sedangkan oksigen akan dilepas ke udara. Nah, ini adalah tahap berikutnya, yaitu reaksi gelap, atau yang biasa dinamakan sebagai siklus Kelvin. Dalam siklus Kelvin ini ada 3 fase, yaitu fase fiksasi, fase reduksi, dan fase regenerasi. Nah, pada fase fiksasi terjadinya fiksasi CO2 untuk bereaksi dengan RUBP yang dibantu oleh enzim Rubisco untuk membentuk suatu senyawa yang berkarbon 6. Tetapi tidak stabil senyawa tersebut, akhirnya langsung membelah menjadi 2, terpecah menjadi 2. Untuk 1 karbon, untuk 1 molekul CO2 menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat. Tapi karena ini 3, maka akan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Selanjutnya, 3 fosfogliserat ini akan mengalami fase reduksi, yaitu yang pertama adalah peningkatan atom fosfat yang berasal dari pemberian ATP menjadi ADP, sehingga terbentuklah 1,3 fosfogliserat. Selanjutnya, sepasang elektron dari NADPH yang mengalami penguraian menjadi NADP+, elektronnya itu mereduksi gugus karboksil dari 1,3 trifosfogliserat menjadi gugus karbonil, sehingga terbentuklah gliseraldehid 3-fosfat. Dari 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat ini, hanya 1 molekul yang dikeluarkan sebagai hasil dari siklus Kelvin, yang selanjutnya akan digunakan oleh tanaman. Sedangkan 5 molekulnya mengalami fase regenerasi untuk membentuk RUBP kembali. Nah, proses pembentukan RUBP ini dari gliseraldehid 3-fosfat ini membutuhkan 3 ATP, sehingga total pada siklus Kelvin ini membutuhkan 9 ATP dan 6 NADPH. Ini adalah perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang terjadi di filakoid, membutuhkan H2O dan menghasilkan O2, ATP dan NADPH, yang keduanya ATP dan NADPH ini akan masuk ke dalam siklus Kelvin. Sedangkan siklus Kelvin itu terjadi di stroma, membutuhkan CO2 dan menghasilkan glukosa. Inilah perbedaan dari katabolisme dan anabolisme. Jika katabolisme itu adalah pemecahan dari molekul kompleks ke senyawa sederhana, dan peristiwanya merupakan sinkronik karena melepaskan energi. Sedangkan anabolisme itu adalah proses penyusunan dari senyawa sederhana ke molekul kompleks dan peristiwanya merupakan energonik karena membutuhkan energi. Inilah penjelasan saya tentang anabolisme. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai bertemu pada materi berikutnya, yaitu substansi genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.